saya akan menerangkan dari penelitian saya, yaitu pengaruh metode demonstrasi terhadap pemahaman tata cara sholat dan tingkat religiusitas siswa kelas 3 di SMA Nasrul Cilegon pada pembelajaran fikih. Dosen pengampun yaitu Bapak Ari Nuryansyah MPD. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Lut dari kelas 5R1B. Dan langsung saja karena waktunya sudah terlalu malam, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu latar belakang pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kehadiran religius peserta didik. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran pendidikan ibadah, yaitu salah satu alternatif metode pembelajaran demonstrasi. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengukur pengaruh penerapan metode demonstrasi, yaitu dengan adanya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fikih dalam strategi pembelajaran yang efektif, menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran agama dan pembinaan karakter religius siswa. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap pemahaman tata cara sholat siswa kelas 3 SMA Nasrul Cilegon? 2. Apakah terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap religiusitas siswa kelas MA Nasrul Cilegon? Dan selanjutnya variabel penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan sebab akibat antara bebas dan variabel berikut, yaitu contohnya identifikasi variabel. Dan ada juga hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal, sehingga hipotesis yang diajukan bersifat dengan sementara terhadap hubungan antar variabel yang akan diuji secara statistik. 1. Hipotesis parsial uji T, dan yang kedua hipotesis simultan uji F, dan yang ketiga bentuk hipotesis statistik F, dan yang ke E populasi penelitian. Dan selanjutnya yaitu sampel. Untuk menentukan ukuran sampel saya gunakan rumus Slavia, sering dipakai untuk penelitian survei di pendidikan. Yang G jenis yaitu data. Jenis data yaitu pengertian data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau subjek ke dalam kategori tertentu tanpa menunjukkan urutan, tingkatan atau jarak antara kategori. Angka pada data nominal hanya berfungsi sebagai label atau simbol, bukan nilai kuantitatif yang dapat diolah secara matematis. Dan selanjutnya ada juga teori jenis dan data kontinum. Pengertian data kontinum. Data kontinum adalah data yang memiliki kegiatan dan jarak tertentu antara nilainya sehingga dapat diolah secara statistik. Data kontinum biasanya diperoleh dari pengukuran atau pemberian skor. Dan juga ada sebagai berikut data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antar kategori belum tentu sama. Contohnya skala, sikap, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan yang kedua data interval. Data interval adalah data yang memiliki urutan dan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya skor hasil angket religiusitas. Data rasio. Data rasio memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol absolut sehingga dapat dilakukan seluruh operasi matematika. Dan selanjutnya jenis-jenis metode pengumpulan data yang relevan, yaitu kuesioner angket. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dan yang kedua observasi. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengganti secara langsung objek penelitian baik perilaku aktivitas. Dan selanjutnya ada lagi prosedur pengumpulan data, yaitu menyusun kisi-kisi kuesioner. Yang kedua prosedur pengumpulan data dengan tes, menyusun kisi-kisi tes pemahaman tata cara sholat berdasarkan indikator pembelajaran fikih. Dan yang ketiga prosedur observasi, yaitu menyusun lembar observasi berdasarkan metode demonstrasi. Dan instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah
Alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar tujuan penelitian dapat dicapai sistematis dan terukur. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kesalahan itu datangnya dari saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Sang Maha Kuasa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan di komen ataupun bisa langsung saja ke saya biar saya langsung jawab ke komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.